Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hafiz. Saya dari Universitas Mercu Buana. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terhadap analisa terhadap jurnal internasional yang telah diterbitkan tentang cloud computing. Untuk jurnal yang pertama dengan judul pemanfaatan cloud computing pada pada dunia bisnis studi literatur. Nama penulis Matthew Supriyanto Rumetna. Jurnal ini nama jurnal itu Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Fasilkom di Universitas Victory Sorong. Diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 2008. Isu yang diteliti itu Salesforce App Cloud pada sebuah perusahaan. Hal yang melatar belakangi dilakukan penelitian ini dilatar belakangi karena bisnis saat ini mulai bersaing secara global untuk memuaskan pelanggan, sehingga perusahaan membutuhkan akses informasi yang cepat dan akurat. Oleh karena itu, cloud computing dapat menjadi solusi alternatif. Cloud computing sangat bermanfaat karena sangat mengurangi biaya komputasi, meningkatkan kehandalan, serta memberikan peluang yang cukup besar bagi dunia industri TIC. Alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti, karena topik ini dapat memberikan solusi kepada banyak perusahaan bahwa dengan menggunakan cloud computing dapat mengurangi biaya komputasi, meningkatkan kehandalan, dan memberikan peluang pada dunia industri TIC. Masalah yang ingin diteliti yaitu mengkaji tentang manfaat penerapan Salesforce App Cloud bagi perusahaan, dana apakah efektif untuk meningkatkan daya saing. Tujuan yang diteliti memberikan kajian tentang pemanfaatan penerapan Salesforce App Cloud bagi perusahaan yang meningkatkan daya saing. Penelitian sangat membantu para perusahaan untuk mendapatkan gambaran bagaimana jika sebuah perusahaan menggunakan sistem cloud computing ini dapat menjadi daya tarik tersendiri. Basis teori yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut. Hipotesis penelitian tidak ada, sama model penelitian juga tidak ada. Jenis penelitian yang diteliti itu penelitian simulasi. Metode yang diuji, metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur. Semua data yang dikumpulkan berasal dari jurnal, buku, ataupun sumber lainnya. Hasil penelitian yaitu tahap analisis. Pada tahap awal ini pengguna dapat menggunakan analisa SWOT untuk memahami kebutuhan pengguna dalam rangka untuk menentukan apakah proyek ini layak, yaitu kelayakan hukum, kepatuhan pada data kelola, risiko. Tahap rancangan sebagai berikut: tahap adopsi, tahap migrasi, dan tahap manajemen. Implikasi penelitian: mengurangi biaya, meningkatkan kapasitas penyimpanan, otomatis, fleksibel, lebih mobilitas, memungkinkan TIC untuk tetap fokus, berbagi sumber daya, bisnis agility, satu paket backup, dan pemulihan bencana. Kesimpulan, dampak positif pemanfaatan TIC bagi perusahaan kecil dapat bersaing dengan perusahaan yang lebih besar, enterprise, dengan menggunakan teknologi cloud computing, sehingga dengan solusi untuk menghemat biaya infrastruktur TIC dan mengembangkan usaha. Salesforce memanfaatkan teknologi cloud computing dengan baik sehingga membuat model bisnis lebih fleksibel, sehingga lebih cepat mengetahui kebutuhan pasar dan juga konsumen, karena selalu terhubung melalui akses internet dapat diakses sepanjang waktu. Dengan penerapan teknologi ini, maka terdapat 10 manfaat. Ada pada tabel di atas yang didapatkan oleh perusahaan. Keterbatasan penelitian ini itu hanya perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang harus memanfaatkan
TIC sebagai bagian dari operasional bisnis. Jika tidak, maka diprediksi akan kalah bersaing dalam era global. Untuk kedepannya, untuk coba dijelas dengan adanya hitungan sistematis yang memperjelas perusahaan yang ingin menggunakan sistem ini seperti apa jika menggunakan cloud computing dalam jangka waktu 1 tahun atau seterusnya. Untuk rekomendasi penelitian selanjutnya, lalu kritisi jurnal memanfaatkan cloud computing pada dunia bisnis dan studi literatur. Bagaimana pendapat Anda dengan kekinian keunikan? Menurut saya ini sangat menarik. Dengan adanya penelitian ini dapat membuka peluang besar di dunia cloud computing, apalagi pada saat pandemi sekarang ini kebanyakan customer belanja melalui online atau melalui gadget. Komentar atas redaksi judul penelitian. Untuk redaksi penelitiannya cukup jelas dan menjurus. Untuk alternatifnya, redaksi dari saya mungkin manfaat cloud computing pada sebuah perusahaan dalam dunia bisnis. Sampai seberapa jauh abstrak pada jurnal mampu mempresentasikan gambar penelitiannya? Sudah cukup jauh, hanya kurang pada bagian hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi penelitian. Sampai berapa jauh peneliti mampu memilih keywords, kata kunci yang dapat mempresentasikan substansi penelitian? Sudah cukup jelas mencakup semua inti dari penelitian ini. TIC, Cloud Computing, Salesforce, IPv Cloud. Apakah peneliti sudah menyajikan fenomena isu yang relevan dengan isu yang telah diteliti? Peneliti sudah cukup relevan dan membuka fenomena isu. Untuk saran saya, tolong ditambahkan perincian biayanya saja, itu cukup. Apakah peneliti sudah merujuk posisi penelitian dibanding penelitian sebelumnya? Sudah jelas pada bagian hasil dan pembahasan. Apakah penelitian mengungkapkan alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti? Sudah. Penelitian ini dilatar belakangi karena bisnis saat ini mulai bersaing secara global untuk dapat memuaskan pelanggan, sehingga perusahaan membutuhkan akses informasi yang cepat dan akurat. Apakah masalah penelitian yang dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Sudah, karena sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari cloud computing serta sudah menjelaskan Salesforce pada bagian landasan teori. Apakah tujuan penelitian dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Sudah. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kajian tentang manfaat penerapan cloud computing dalam hal ini penggunaan Salesforce App PP cloud untuk meningkatkan daya saing, dan sudah jelas pada bagian pendahuluan. Apakah kronologisnya mengungkapkan latar belakang penelitian ini sudah cukup jelas, mudah dipahami oleh pembaca? Sudah, karena saat ini perkembangan teknologi sangat cepat, harus mengikuti. Maka dengan adanya penelitian ini membuat cukup jelas yang dimana menggunakan teknologi dari cloud computing dapat memudahkan mereka dan juga dapat mengurangi biaya perawatan. Bagaimana komentar Anda mengenai kejelasan latar belakang penelitian? Secara keseluruhan, apa ada saran? Sudah cukup jelas dan membawa perkara yang cukup relevan. Apakah teori yang diungkapkan sudah relevan? Sudah cukup relevan. Ada pada bagian landasan teori. Jika hipotesis penelitian sampai seberapa jauh peneliti dalam menyusun studi literatur termasuk riset sebelumnya, serta tingkat ketepatan logical thinking yang mengarah pada hipotesis penelitian. Sudah jelas pada bagian landasan teori pada bagian penelitian terdahulu. Apakah peneliti ini harus ada model penelitian? Tidak, karena peneliti ini sudah menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur. Apakah metode sampling yang digunakan sudah tepat? Tidak, karena penelitian ini bersifat keseluruhan pada semua perusahaan. Saran saya, tolong ditambahkan metode samplingnya untuk menjadikannya sebagai gambaran. Apakah sumber data yang digunakan mengambil data sudah tepat? Sudah, karena peneliti ini berdasarkan landasan teori penelitian sudah terdahulu
mengacu pada jurnal-jurnal dan juga buku. Apakah unit analisis ini sudah tepat? Jelaskan argumentasi Anda. Jika belum, apa saran Anda? Unit analisis pada penelitian ini adalah sebuah perusahaan yang bisnis yang bersaing secara global dan untuk dapat memuaskan pelanggan. Sampai seberapa jauh peneliti mampu alat uji? Untuk saat ini peneliti hanya merujuk pada sebuah perusahaan. Untuk kedepannya coba merujuk pada UMKM kecil juga. Bagaimana peneliti melakukan operational variable penelitian? Karena sudah menjelaskan secara rinci pada bagian metode penelitian. Apakah instrumen jika menggunakan data primer atau proxy jika menggunakan data sekunder yang digunakan untuk mengukur variabel ini sudah tepat? Sudah, karena penjelasan tentang cloud computing sudah dipaparkan dengan baik dan lengkap. Sampai seberapa jauh hasil penelitian menjawab research problem? Sudah, pada bagian hasil dan pembahasan. Apakah peneliti sudah membahas secara mendalam sebagai temuan hasil penelitian? Sudah, ada pada bagian hasil dan pembahasan. Apakah bagian kesimpulan sudah mampu menjawab masalah secara komprehensif? Sudah, ada pada bagian hasil dan pembahasan bagian kesimpulan. Apakah peneliti sudah keterbatasan penelitian lainnya mengungkapkan keterbatasan hasil penelitian lainnya? Sudah, keterbatasan lainnya yang menurut saya bagaimana penerapan SDM-nya saja, itu dulu. Sampai seberapa jauh konsistensi antara judul penelitian dengan research problem? The purpose of study. Basis Turing tunjukkan metode uji yang digunakan, model penelitian. Jika ada hasil penelitian, pembahasan penelitian dan kesimpulan, coba tunjukkan ada pada bagian hasil dan pembahasan. Bagaimana kejelasan struktur kalimat tiap paragraf dan keterhubungan antara paragraf suatu dengan lainnya? Tunjukkan. Sudah sangat baik. Seperti kebaikan jurnal, link jurnalnya bisa dilihat sebagai berikut. Bagaimana keyakinan relevansi yang digunakan? Tunjukkan. Cukup beginian, ya apalagi pada masa pandemi seperti ini yang dimana orang-orang lebih memilih belanja daring atau online daripada langsung ke toko. Ada pada bagian untuk relevansi dan referensinya, ada juga pada bagian daftar pustaka. Untuk sumber jurnal ada di link bawah. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.